Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Nugraha, merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik pendidikan yang baik, program sekolah ramah anak di SMP 1 Garut. Selamat menyaksikan. Praktik pendidikan baik, program sekolah ramah anak di SMPN 1 Garut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menerapkan sistem AMONG. Sistem AMONG itu sendiri adalah menjaga, membina, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Artinya, seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi siswa. Kemudian, guru harus berada di antara anak didiknya. Guru harus memberikan inspirasi dan motivasi bagi mereka. Kemudian, guru di belakang anak didik harus mampu membentuk kepercayaan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana, terutama dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sehingga peserta didik dalam hal ini anak-anak khususnya dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan dalam dirinya seperti kekuatan spiritual, keagamaan yang tinggi, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang akan berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya pencapaian proses belajar ini tentunya harus didukung oleh semua pihak. Sekolah ramah anak merupakan sekolah yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang salah lainnya. Pendidikan ramah anak atau sekolah ramah anak lahir dari dua hal besar, yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan negara untuk memenuhi hak anak, sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990. Juga adanya tuntutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi 1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lainnya. Di ayat 2 dinyatakan sebagai berikut. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Selain itu, adanya program sekolah ramah anak juga dilatar belakangi adanya proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai objek dan guru sebagai pihak yang selalu benar, mudah menimbulkan kejadian bullying di sekolah. Data KPAI tahun 2014 sampai 2015 tentang kasus kekerasan meliputi fisik, psikis, seksual, dan penelantaran terhadap anak sebanyak 10% dilakukan oleh guru. Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak sekali ditemukan berupa pelecehan atau bullying, serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik, seperti mencubit misalnya, yaitu 504 kasus, membentak dengan suara keras 357 kasus, dan menjewer 379 kasus. Kemudian masuk kepada standar sekolah ramah anak. Yang pertama, tiap anak mendapatkan haknya tanpa perlakuan diskriminasi. Yang kedua, tiap anak bebas mengeluarkan pendapat, ide, gagasan, dan penemuan di berbagai bidang. Yang ketiga, lingkungan sekolah bersih,
aman, dan nyaman. Yang keempat, adanya kerjasama antara tenaga kependidikan dengan murid dan orang tua. Yang kelima, sekolah membuat program kerja yang sifatnya mendukung pengembangan karakter siswa ke arah yang lebih baik. Di SMPN 1 Garut, Sekolah Ramah Anak lahir tidak lepas dari adanya program untuk mengembangkan kota layak anak. Karena di dalam kota layak anak, pemenuhan 13 hak anak, salah satunya melalui adanya Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator penting dari evaluasi kota layak anak. Selain itu, tujuan disusunnya kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Garut adalah untuk dapat memenuhi, menjamin, melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Beberapa pembiasaan-pembiasaan di SMPN 1 Garut. Yang pertama, adanya non-diskriminasi, berupa misalnya disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Kemudian, yang kedua, kepentingan yang terbaik untuk anak. Artinya, pengambilan keputusan serta tindakan-tindakan oleh pihak pengelola, penyelenggara pendidikan haruslah yang terbaik untuk anak. Yang ketiga, kelangsungan hidup dan perkembangan. Artinya, sekolah atau warga sekolah atau kependidikan dan lain-lain harus menghormati martabat anak. Yang terakhir adalah pengelolaan yang baik, yaitu fasilitas maupun keterbukaan informasi. Dengan demikian, dengan adanya Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Garut, diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.